Aku tak mau jikalau aku dimadu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baru saja kau berada, sudah mau kawin lagi. Mon kan dia poligami ya laguna. Aning mon dia bona ketibi empian janda bak laguna. Antara supena ate lakena orang sepekere. Jadi impian karo keng laken tak beki yang pungi orang keng impian ngambong ka orang daya. Tepak garing ngapedin aja. Nah, masuk paiko. Saya kira grup nampian ria. Mangkana mun impian tanda lagi nabi ni boleh tak langkong gi. Wahai ibu-ibu janda, mun laki nak tetangga aja telepon kabala, mohon maaf mas, sampean sudah punya istri, sampean sudah punya anak, mohon tidak untuk menghubungi saya. Iya lek kok mekyandi bini kok cek libur kakake pokong acelak sambil akacah ngala udung ilm peteh mun melak padeng imata king mun medem bede iyate. Jawab bimbian sapora masgi melegengan ke pasar lempong pamule nale betetian tak nyaman andik laki ngempong pun arena atik dentean. Kopak padahal sembian saya kocak dia, berarti sembian ngupai sembian tibi dia. Nikut jam ada apa jengkok ni kuding tibi yuk munding tibi apa nak boleh tengku makai tekuk apa jam lah kau ni kucam rebeni ke ngambu ke ni kucarum mata kok mate mangkana anja guli daya jarum macam hahaha ih sebel deh. Ya kok benih di India kok di Mathura. Di Mathura ya Mathura. Cak minta lagu India kok saya tahu kalau lagu Mathura. Pepe pepe kalompang bibir ceruk saloni mun lakena tak cakang cek gelem keloni. Masuk Pak Eko apa anda saya masuk Niki bini Pak Eko kiri kakek. Ini bini apa ngocaan masuk Pak Eko. Saya nggak itu bini Pak Eko. Tanya aki apa nih saya masuk? Apa nih saya masuk? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dalam Islam ini keempat itu bukan ditambah, bukan memperluas laki-laki, mempersempit laki-laki. Dulu istrinya 100, dulu istrinya 20, dulu istrinya 50. Islam datang, kata Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna, 2 saja, wa thulathah 3, wa ruba atau 4. Ini cuma bahan pertimbangan. Setelah itu lalu Allah memberikan kata perintah. Meriki mereka dinak dia. Mereka. Jadi karena dulu nikah itu 150, oleh Allah diberi bahan pertimbangan. Allah memberi bahan pertimbangan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah 2, 3 atau 4. Lalu setelah itu Allah memberikan ketegasan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau menikah lebih dari 1 kau takut tidak adil, 1 saja, jangan banyak-banyak. Ini kata Allah, boleh 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut tidak berlaku adil, fawahidah, 1 saja. Mungkin kita tekah, mungkin pesen kita banyak, hitung baik. Kulai pesen bi kuru gula, cong bini situng bayi
tin aja bini lebih di situng maki situng kor libeli pada ben sebanyak gua makanya saya itu nikah cuma satu, saya hanya istri satu dan memang cita-citanya hanya punya satu istri, satu di Madura, satu di Lumajang, satu ikan Pakun Situng karena saya itu laki-laki setia, setiap tikungan ada aja. Dan saya itu laki-laki istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Pada benteng laki saya dina deh, maju. Ku melo kenangan di pekembet bini kapis. Pak bapak tangkan ceni sedikit nyel ke dia. Allah, malah ruak benda saya pengumpul anak ang dek mabini nas. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ada berapa perintah bergandengan di dalam Al-Quran? Ada berapa? 3. 1. Ati Allah wa ati Rasul. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Kalau cuma ikut Allah gak ikut Rasul, tidak diterima. Orang yang ikut Rasul tidak ikut Allah, tidak diterima. Sehingga kedua-duanya sama-sama diikuti, maka dia akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan termasuk kita bisa ikut Allah, bisa ikut Rasul. Amin Allahumma. Situng setengah jam lah. Iya, siapa sih Ambua? Mayu. Siapa minta India? Tore, duet. Panitia beri mic. Janam pikalo mat gai buria. Meyaha ho yaha. Siapa kok? Berarti pian lo parca aja cek pernah kena sahrulkan ya. Udah tak parca aja ya. Tak kira parca aja cek gula bailok parca aja. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 1. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasulullah. Ikut Allah harus ikut Rasul. Ikut Rasul harus ikut. Tidak diterima orang yang ikut Allah tapi dia membelakangi Rasul. Tidak diterima orang yang ikut Rasul tapi dia membelakangi Allah, sehingga dia berjalan menuju kedua-duanya, ikut Allah dan ikut Nabi Muhammad. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir. Amin. Amin. Tunggu dia. Saya nomor 2. Allah ada dalam Al-Quran, Anishkurli wali walidaik. Ini perintah yang kedua. Apa kata Allah? Anishkurli wali walidaik. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kata ulama, tidak diterima ibadahnya orang yang menyembah Allah tapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebaliknya, percuma berbuat baik kepada kedua orang tua tapi dia tidak menyembah Allah. Sehingga orang yang menyembah Allah harus syukur, berterima kasih, berbuat baik kepada orang tua. Orang yang berbuat baik kepada orang tua, dia harus ibadah dan taat kepada Allah. Kalau satu dihilangkan, tidak dilakukan, tidak diterima, karena perintah ini bergandengan yang harus dilakukan secara bersamaan. Jelas? Kata ulama, coba kita bandingkan. Anishkurli, hendaklah bersyukur kepadaku. Wali walidaik, dan kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku setelah aku, kata Allah, kedua orang tuamu. Saking dari muljana bapak benembu esabe samarina Allah iruntutan ayat ni kehadirin. Mari Allah apa benembu. Saya rasa syukur ke Allah. Syukur ke yang tua-dua. Apa sebab? Saya ke baik kaula benajunan ni ke Allah keng melalui sebab orang tua-dua. Bener. Bandreng tua-dua malara tongkus arabat kaula benajunan. Bener. Lebih-lebih orang sepo bini. Ibu itu mengalami 3 musyaqqah yang tidak dialami oleh bapak. Syu'ubatil hamlih, melarat mengandung.
wa syu'ubatir rada wa syu'ubatil wiladah melarat tarembi wa syu'ubatir rada'ah melarat nyusuen ngandung rembi nyusuen mangkana cepon kanjeng Nabi al ummu ahakku bil birri wal abu ahakku bit ta'ah mun bagusah pabagusan kambu mun nisrah panisran kambu ing mun atoroan ke bapak karena mun embuk saya bak ada perasaan benih pikiran ing mun bagusah pabagusan kambu ing mun nisrah panisran kambu anapa embuk nikah melarat tetelo kalih lebih raja tempeng bapak makanya sampai lambak beda lagu ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat kau mengandung boleh tak remare sampai betul iya mana melayan kok lembu nikah melarat bertubi-tubi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain dia itu hamil 9 bulan ngandung sangang bulan ni katibi dia mah bedare ngandungnya kedua ya Allah apa nak boleh kandungan la umur sangang bulan udah iya no cak make koceng lo itu mampu kena ngeta cak ingat apa aja tu koceng bener tedung serba melarat nggih tedung mereng sejaga melarat tedung napang takwa letu tedung gentang ya tambah bi emang hai hoi berat nikah ngandung nikah beda mun 3 kilo biasanya 3 kilo ki 3 kilo reng laki sambian mun tro tahu ngak napa melarat taring bini ngandung nyari nyior otabe semangkah sibereng 3 kilo sabe katabung sampian talik eben samper pejang Jumat kiba kejeding kiba alako becak kiba cak bidabit seminggu pai mun tak mincret ya berak ngandung deh bener mare ngandung berak rat melarat daya pahrembi antara na odi ben mate maka naring lake sambian mun bini narembi jauh-jauh norok ke dalam mak le tahu ngapa perjuang naring bini tarik napas keluarkan tarik keluarkan kok tahu saya ikut ke dalam bini kula rembi kula nyono nyono colok je kula bini kula rembi kula masuk ke dalam bini kula nyandar ke kula nekuk kata nang kula makanya kula ngiding kapi terus nak acing ke baba terus lecang kula mau acing ke atas ku tak adrap mari terus nak acing terus kula bedaya ting haram nuro acin sagale orang didik metu kemi kok yu ya Allah kula tak betah tanya ke ibu bidan yang menangani masih lama bu sebentar Ustad masih buka 7 kalau lahir buka 10 wah kok boleh kelak buka TV kok bu ya Allah perjuangan perempuan saat melahirkan laki-laki itu hanya mampu menahan rasa sakit 45 del silakan sampean tanya kepada dokter laki-laki itu hanya mampu menahan sakit 45 del sementara perempuan hamil itu mengalami sakit 57 del ayo kuatan kemarin laki bendeng bini kuatan reng kuatan reng laki apa reng bini kuatan reng bini nikah ngandung sangang bulan nikah TBI nggih sampian lahir antara udi ben mate betul mari nikah sampian pah nyusue takung tangkung 2 tahun nyusue mari nyusue ngandung boleh mari ngandung rembi boleh mari rembi nyusue boleh mari nah nyusue boleh mari
Ki nyusue boleh tu. Mari nyusue Pak. Nyusue boleh. Allah ni sudah sampian bu. Tak mari saya nyusue. Siang nyusue. Malam nyusue. Ya anak kan malam nyuso. Bahasa ko caana angria. Oh ya Allah. Dikal pasaper ibu-ibu. Balasannya sampian itu surga nggih. Balasannya perempuan itu apa surga. Reng bini rembi sekalian. Tarik nafas, keluarkan. Terus. Enak terus. Satu kali melahirkan kayaumin waladatha ummuha sampian rembi sekalian. Tu sana sampian korpas tadi sekali bu. Sampian rembi sekalian. Tu sana reng bini ni ka korpas tadi sekali. Mangkana rembi pentahun bu. Mak le korpas kapi. Muada karina sekali je no. Hah? Siapa nyempit sih? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kata Allah, siapa yang dia taat kepada Allah, siapa yang menyembah kepada Allah, lalu dia tidak berbuat baik kepada seorang ibu, dia tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Bahkan orang semasake adena ring tua deh. Orang semasake adena ring tua. Orang semaloka perasaan ring tua pahlu atopet. Orang nikah ikamate kafir hadirin. Hati-hati. Orang saya tak fokus karing tua pahlu atopet tak minta sapora. Ikamate kafir. Bukan guna ulama. Yukhsha ala khitami man takallama halal adani au asa'a muslimah. Au aqqa aslan au ta'atu khamra au istakhaffa fi sholati amra. Badalema orang jati roto mun lema ni kai kalako ekamate kafir. Satu, man takallama halal adan, orang seakan ketika masjid An-Nur adan Allahu akbar baju cukang kakele masjid adan sampai akan lain ekamate kafir. Ekamate hati-hati. Makanya kegiatan apapun kalau sudah adan berhenti dulu. Apapun yang dibicarakan kalau adan berhenti dulu. Saya kalau pengajian pas tengah ceramah pas adan saya break istirahat. Mari kita jawab adan sama-sama. Apa-apa adan ini panggilan Allah, hanya saja manusia yang memanggil. Manggana ulama ahlu sunnah wal jamaah ni kata langsung adan ibriin pendahuluan terdahulu makle sampian sealako pamare tulian seakan deneng makanya lu langsung adan kan bedah pendahuluannya itu ya imam al mujahidin salatu wassalamu alaihi. Gak usah, gak apa-apa. Oh, jalan Madinah dia gila membahaman kata kuning mulai na poton bini tak temu dia. Gak usah dikumpul, gak usah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau lagi azan, semua kegiatan berhenti. Antena apa saus mun tempona adzan, ambuah kisah akan de. Sampian tempona main HP, keng tempona adzan, sabek gelu. Mun tak sahabat cek pamunyi cek sampai berdemunya saya nyaingi adan nikah kamate kafir hadirin. Sampian temponan iku TV temponan iku berita pak lebur sampian saya patena iman remot nikah itu patu berdegem permik asilang itu namanya silent uning silent ini akan jagung banyak gelu aja silentnya mana hah mun sekilan ke bawah silent ni kalau so kanto ni akan ro banyak gelunya nyaman silent mun sekilan dah iya jadi mun tempo na adan pala TV na tayo pati na kemper mic ni kapece TV na tak mate keng suara na tada jadi sa ilm TV jo karo kare kebiinget to
Tempona berita, pemirsa, hasil perhitungan pemilu kemarin telah ditemukan. Jangan cak gila tang conok ke benda terbilum pentong kaki bikok kemarin congocor ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Magi panitia panas keng dodus sing liar. Oh, nabinda tak usah. Ente bang kutun maren. Iya kok ndak kalakal kok. Keng kobok kapotton dah dina dia. Banyak kucek bukan ada orang kok. Selalu tak ada bedeng dia kok. Ini tak mun nek binek dia. Tinggi pada bedeng pendenan karena bedek dia. Nah saya kuring beti ke bingkar muana glowing oleh nabang mekar jadi. Siapa munyi petek kini gitu aja. Pon, yukhsha ala khitami man takallama halal adani au asa muslimah. Nomor 2, saya kawaris mati kafir. Orang selebur masake atena orang pada Islam mah. Hei, cak lebur-leburnya ke atena orang lah. Cak lebur masake atena tatang. Jaga mun tekan cekrena takut masake kau ring mabere, takut masake kau ring sebelah tahan. Mun kadung lesan ni ke masake orang lain. Sampian minta sapora mungkin ni sapora, keng make sapora sakit engi geres sapakun sampai mati tak kira hilang. Ring jati roto pah ngucak kok le mun ingat ke kandang ni sesep-nyep ka pro tete. Tawi di ma pro tete. Ha? Dalam mun saya luar jo nyaman na buntok dedet. Ki ngucak idolum. Mun saya luar enggak apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Awaqqa aslan. Senomor telo kawaris mati kafir. Senomor telo yang menyebabkan mati ala suil khatimah, mati Islamnya tidak dibawa mati. Yang ketiga, au akko aslan orang tereka karing tua dua, orang masake atena ring tua dua, orang tereka karing tua dua, orang selangka karing tua dua mati kafir. Hereng jati roto. Napa na polereng Jatiroto, napa na polereng Lumacang, napa na polereng Penggalan. Dulu ada sahabat Nabi. Ini sahabat namanya Alqamah. Alqamah kurang didik mati kafir gara-gara masake ati naring tuana hadirin. Alqamah ini sahabat Rasulullah. Ketika mau mati ditalkin telinganya, la ilaha illallah. Alqamah akedek tanda. Sahabat lain nelken, la ilaha illallah. Nabi Muhammad ada yang dilapor, sahabat melapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Alqamah mau mati, disuruh baca la ilaha illallah, Alqamah tidak mau. Datang Nabi Muhammad, kata Rasul, kaifa salatuhu, bagaimana salatnya? Salatuhu kada wa kada. Salat tak paling bagus Alqamah ya Rasul. Alqamah ni ibu adona luar biasa. Alqamah ni kemun Jumat, Kemis lamangkat. Wah, berarti yang di bini dua dia. Oh gongwan Alqamah, kaifa salatuhu, bagaimana salatnya? Kaifa saumuhu, fa saumuhu kada wa kada, puasanya luar biasa. Kanjeng Nabi pahatanya, ki bedereng tuanah, beda ya Rasul, panggil reng tuanah. Panggil reng tuanah. Rasulullah bilang kepada ibunya, Alqamah takut punya salah, mohon diampuni. Ini Alqamah mau mati tidak bisa baca la ilaha illallah. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, saya tidak bisa memaafkan Alqamah ya Rasul. Alqamah terlalu menyakiti perasaan dan hati saya, dan kula tak bisa nyapora Kanjeng Nabi. Tapi Alqamah ni kemangkin mati ya, ni maca la ilaha illallah tak bisa.
tikel mati kafir lah kafir kula tak bisa nyapora ke alqoma nikah kanjing Nabi cok saking alqoma nikah si masakit mulai kini dan kula tak pati sakit ate cok saking alqoma nikah si langka kula mulai kini kula tak apa-apa kula secek berenggara-gara alqoma nikah si langka ketika andi bini nak emeliaki kalampi kula tak emeliaki bini nak emeliaki emas kula tak iberi bini nak yalem kula gedak bini nak panyaman kula tak nyaman kula cek saking ate pulang kula poroben bini Nabi alqoma ni dan kula tak ada sapora nak maki bila alqoma ini ngaki sini selan kabini na ben karing tuan aja ti cari pengajian kan ku tiga beda bikon etorok sagalang kong tak etorok ti na cak kofur nambian tak kira bolong bentang kofuran alampian ni por tak kira tebakang kok bu dia cecerem bedo kok cak kira made pasi bener le ka pak tege cek melarat siapa sih ambu mayu kula make compok mun tak tege rotoron tak toron pengajian entak ada seorang mulai kada kari mulai hah sampai maghrib kuat sampai maghrib iya mun saya babo saya atasnya ku tak lecak iya oh sampai maghrib nah tangken dengan naung boleh lah Allahumma sholli ala Muhammad ternyata penantianku tidak sia-sia Bapak Ibu hadirin bunda iya panas boleh kok yuk para milaga dinto Bapak Ibu muni pemereng tak nyaman nyamanan ni panuros yuk ada jalan karing tua bini untuk langkah hula benajunan paham tidak ada alasan untuk menyakiti orang tua kita belum pian bah ngocak engkau dia aja dengan makilan di romaring kok beni sangkol naring dua dia engkau makilan di romari usaha tibi gak boleh gitu itu bahasa kesombongan kita tidak menganggap jasa orang tua atau ada bahasa yang lebih halus saya ini perintis bukan pewaris artinya beni ibri reng tua keng oleh na TV seakan-akan seperti itu iyem biasa ke Roma oleh na TV sampian sandi spesial aku TV sampian setuke raja bisa alako je siapa oleh na siapa je mun tak era betibi reng tua sampian tak kira udi ngaji ya lambek reng tua sampian nahan ngakan tako anang lapar reng tua lambek tur kader tege tak ngangkui tako anang tak meli angkuyan pada bencakan cana tur kadeng kapan sampean lesoki kemudian la kuat bah ngucak saya ini perintis bukan pewaris beni direng tua oleh na ala kotibi mbian make tunyan ala kotibi mun sampean tak era betireng tua haram tak kira udi jelas maka nak tengate saya ngak sekian direng tua sampai bi Allah di dalam Al-Qur'an itu buaki wa in jahadaka ala an tusyrika bila ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa embiani kenapa boleh ring tuan nak Islam kafir ring tuan aja pun Allah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa kau tu bagus karing tuana tak ada alasan sampean ni kecuba karing tua meskipun ring tuana sampean ni kafir tak Islam tak oleh bi Allah tak ibaki kafir sakali ring tuana tak oleh sampean kasar karing tua tak oleh ala kecuba karing tua wa sahibhuma fid dunya ma'rufa saya ngak makiring tuana kafir sahibhuma fid dunya kancai kedua na fid dunya dalam dunya ma'rufa apa bagus makiring tuana tak Islam pasai saking dari besarnya haknya seorang anak kepada orang tua saking dari bagus Islam napa boleh karo ring tua banyak kan dek ring tua karo tak cocok tengkana ring tua agama tak padu ben kaula ajunan pekun Eropa bagus mun karing tua bi Allah tak ibaki kaula ben ajunan nikah rekah masake karing tua meskipun ring tua kaula ben ajunan nikah agama tak Islam hadirin jelas maka tidak ada satu alasan untuk kita berkata kasar tak ada alasan untuk masake tak ada alasan untuk kurang ajar karing tua napa boleh ring tua se Islam karo andi kelero mungkin beda tak cocok
tak Islam sekali, tak oleh kau udah benajunan masake. Saking dari bagus ajaran Islam, begitulah Islam memberi tuntunan. Dia nak jadi kapung pelempungan dia. Jangkau kita mulai pada perpung pelempungannya. Baca aku. Ayo mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, hanya on Allah menter pada detiring orang si bisa memfokus karing tua. Lalu ada pertanyaan. Pertanyaannya gini, Kiai, saya dulu menyakiti orang tua saya dulu durhaka kepada orang tua, saya dulu itu tidak pernah patuh sama orang tua. Sekarang orang tua sudah wafat, saya belum minta maaf. Gimana caranya Kiai? Hadirin, apakah terlambat orang yang durhaka sama orang tua? Orang tuanya sudah wafat dan sekarang dia tidak bisa meminta maaf. Perhatikan, Nabi Muhammad memberikan solusi yang dawuh Nabi Muhammad ini ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Nabi? Innar rajulah la yamutu walidah wa huwa akin bihima fayaqullahu lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin. Ada seseorang yang durhaka kepada orang tua, ada seorang anak yang kata-katanya kasar, ada seorang anak yang menyakiti orang tua. Lalu orang tuanya wafat, si anak belum bisa minta maaf. Setelah orang tua wafat, dia sadar, lungkok lambek ke karing tua masake, minta sepora tak bisa, tang emak lah mate, tang embuk lah mate, dak remah carana. Fayadu Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin. Korbi anak ni karing tua se mate tua aki, kor tua aki bi se anak ring tua se mate tua aki, minta sapora tak bisa pak lah mate, minta sapora tak bisa embuk lah mate. Ce ambu tua aki ring tua nikah, ce ambu tua aki, maka kor tua aki ring tua nikah fayaktubullahu lahu minal barin. Anak yang durhaka itu oleh Allah tidak dicatat anak durhaka, tapi dicatat anak yang berbakti. Semua dosanya kepada kedua orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, jelas. Tapi jangan salah paham. Mbian mulai di kantor lagi bahatanya. Apa jang gelak jang pengajian oleh cang maki lagi di ingkorang ngajar masake korban mati dua aki tulis ngebekte eko. Ya munda iya lek mayu pong embuk ki bada teng penteng aki kendo. Kapan mati minta aki sapa ragu legu. Bukan gitu maksudnya. Ini solusi orang tua yang sudah wafat. Apakah terlambat untuk kita berbuat baik? Masih ada waktu selama nyawa masih di kandung badan. Mari kembali dengan cara doakan orang tua yang sudah wafat. Cara mendoakannya macam-macam. Pian apal Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus. Doa yang lain, Allahumma in kana ummi, Allahumma in kana abi finnari, Allahumma sallimhuma minan nar wa adkhilhuma ilal jannah. Ya Allah, mundeng tua gula beda neraka angka aki pasal medaki tua aki. Tak tahu bahasa Arab, tikel tak usah maksa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 perintah di dalam Al-Quran. 3 perintah ini bergandengan, sehingga 3 ini menjadi 6 karena bergandengan dua-dua. Ada 3 perintah di dalam Al-Quran, yang 3 perintah ini bergandengan, yang kata ulama ahli tafsir tidak akan diterima orang yang hanya melaksanakan 1 perintah tanpa melaksanakan perintah gandengannya. Bada telok perintah Al-Quran, telok nikah gandeng, secai pun ulama mun cuma kalau kau situng tak terima bi Allah. Jadi kau tu kalau kau kan dua-dua mun terima situng tak ada faedah nah, mun terima ning situng tak terima dua nikah kau tu kalau kau kapi. Sehingga saya rasa kalau kau telok nikah harus dua. Kalau cuma satu-satu tidak diterima oleh Allah. Jelas? 1, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ati Allah wa ati ar-Rasul, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Ini bergandengan, jadi 2.
Kata ulama tafsir, tidak diterima orang yang ikut Allah tapi tidak ikut Rasul, atau sebaliknya, orang yang ikut Rasul tapi tidak ikut Allah, sehingga kedua-duanya harus sama-sama diikuti secara bergandengan. Kalau cuma ikut satu saja maka tidak diterima dan tidak sah. Jelas? Paham? Jadi pada telok senomor situng, ati Allah wa ati Rasul, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Siapa yang ikut Allah, dia harus ikut Nabi Muhammad. Siapa yang ikut Nabi Muhammad, dia harus ikut Allah. Cuma ambil satu saja, tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan diterima taatnya. Contoh, sini kah? Mari saya contohkan. Ada orang yang ikut Allah tapi tidak ikut Rasul, ini tidak diterima. Contohnya, Allah dawuh dalam Al-Quran, aqimis salata lidulukis syamsi, aqimis salata, kerjakanlah solat, lidulukis syamsi, waktu matahari terbit, ila wasakil lail, dan juga pada saat matahari tenggelam. Perintah ini cuma menyebut dua solat, solat pagi dan solat sore. Allah hanya memerintahkan di dalam solat ayat ini, laksanakanlah solat pagi dan laksanakanlah solat sore. Sampian kalau ikut ayat ini berarti cuma solat subuh sama solat maghrib. Ini tidak sah, karena Rasul mengajarkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana solat. Gerak-geriknya harus persis, waktunya harus sama dengan Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad sholat itu sehari semalam, bukan cuma 2 kali tapi 5 kali. Nah, jadi sampean mun noro Allah tok noro ayat gelek, pak iarte ekol bungkol, maka sampean tak sah. Karena saya lebih oning ngerti ayat ini ke Nabi Muhammad, karena beliau menerima wahyu secara langsung. Makanya kalau ingin memahami Al-Quran, jangan langsung melihat Al-Qurannya, kita tidak mampu. Coba kita lihat bagaimana Nabi Muhammad mempraktekannya, sehingga ikut Allah harus ikut Nabi Muhammad. Jadi mun sehari semalam apa jeng ning dukaleh, makin pian ngucak beda ayat dah, itu ditolak karena sampean tak norok Nabi Muhammad. Jelas? Apa jeng ning dukaleh tak tolak. Apa jeng dukaleh pian ni tak terima. Apa nak boleh selalu apa jeng sekali. Kan ada lagu naro, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, itu ketomanan. Lo abujeng sekali. Jadi ikut Allah tidak ikut Rasul tidak diterima. Sebaliknya kita ikut Rasul tapi tidak ikut Allah, ditolak. Contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya berapa? 7766 taber. Nabi Muhammad itu jumlah keseluruhan istrinya ada 11. Tak usah ai ini kene tahu apa keke. Tok sekali. Harap yuk. Tak norok. Perhatikan dulu. Ini. Rasul itu istrinya ada 11. Cuman ketika Rasul wafat itu meninggalkan 9 istri. Jumlah keseluruhan istrinya 11. Nggih? Sampean paham norok Nabi Muhammad. Saya ikut Nabi Muhammad, pahabi ini 11. Itu ditolak karena sampean tidak ikut Allah, cuma ikut Nabi Muhammad. Sementara firman Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, nikahilah seorang perempuan itu 1, 2, 3 atau 4. Allah memberi batas 4. Nabi Muhammad istrinya 11. Sampean bilang saya ikut Nabi Muhammad, abinya 10. Mpian tak sah bini 10 karena Nabi Allah ibati simpak. Berarti mpian cuma norok Allah tapi tak atorok. Sampean cuma atorok Nabi Muhammad tapi tak atorok Gusti. Jelas. Makin sini kampian pangucap macam banyak angrajin. Macam banyak. Saya sampaikan. Yang pertama, tradisi orang kafir jahiliyah itu
Dulu itu menikah sebelum Islam datang, orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah itu ada yang punya istri 100, ada yang punya istri 50, ada yang punya istri 200. Itu tadi sejahiliyah. Islam masuk, akhirnya oleh Allah dibatasi, nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Coba saya bertanya, 4 itu sebenarnya ditambah apa dikurangi? Kurangi, jangan ngucai tambah. Wah, jangan ada yang 100 ditimpa apa bisa ngucai tambah. Berdeki penceramah naik ya. Jadi istri 4 itu sebenarnya bukan ditambah, dikurangi. Sebelumnya itu ratusan. Ada yang punya istri 28, 30, 40. Ini tradisi jahiliyah. Islam masuk, Islam itu bijak, dikurangi oleh Allah. Jangan banyak-banyak, 4 saja. Terus bagaimana Nabi Muhammad kok istrinya lebih dari 4? Yang pertama, perhatikan, ini khususiat keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Nabi Muhammad itu punya keistimewaan yang keistimewaannya tidak dimiliki orang lain. Contoh, Nabi Muhammad menyentuh istrinya dalam keadaan punya wudhu itu tidak batal. Kalau jatiroto batal. Nabi Muhammad air seninya suci, kalau kencing suci. Semua kotoran yang keluar dari Nabi Muhammad itu suci. Ndi ngembian. Mangka namun di ngembian lo gratis nangkin majer 2000 muni patoro. Arapa? Beci orang. Semua fudul Nabi Muhammad itu suci, darahnya suci, kencingnya suci, semua yang keluar dari Nabi Muhammad itu kotorannya semuanya suci, dan ketika dikeluarkan tidak berbekas, semuanya ditelan oleh bumi. Itu keistimewaan Nabi Muhammad, tidak sama dengan yang lain. Paham? Loh, tapi Nabi Muhammad itu kok istrinya sampai 9, sampai 11. Perhatikan, Nabi Muhammad itu menikah pertama kali itu pada usia 25. Sampai umur 40 tahun Nabi Muhammad itu akhirnya ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Menikah lagi dengan Siti Aisyah sampai umur 51. Ketika umur 51 terjadi banyak peperangan-peperangan. Akhirnya banyak sahabat berperang ikut Rasul, suaminya wafat di medan perang, suaminya meninggal dunia. Akhirnya istrinya itu tidak ada yang ngerawat. Jadi selake tinggal umur bini nawatua ada searabet. Jadi saya kabin bi Nabi Muhammad nikah adalah janda-janda orang yang tidak ada yang merawat. Dan semua istri-istri Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kak dintoh araji tak ada sedaya pakon Allah. Bahkan ada satu istri dia yang menikahkan Allah secara langsung. Siapa? Nabi Muhammad dinikahkan dengan Siti Zainab. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang yang doyan nikah, bukan. Nabi Muhammad menikah lagi itu pada umur 51 tahun. Umur 51 tahun itu sudah waktunya laki-laki tak terobini ya. Mau nengak sini kumikrinya. Apa cak hahu munenda mayu mana? Ongguan tadi. Nabi Muhammad nikah araji boleh setelah umur 51 tahun. Andaikan Nabi Muhammad dikabut lakar laking burle-burna garing bini tak ada entek seket hitung tahun umur sakemi kanjing Nabi tak araji situng lah tampai beluk kanjing Nabi, karena kebiasaan orang-orang jahil ini kan abini banyak Nabi Muhammad pakun araji situng Sayyidatina Khadijah, padahal kebiasaan orang Mekah bektu nikah rajin abini cuma poluan tapi sampai atusan hadirin. Jelas jadi Nabi Muhammad araji sampai sangat nikah sateja ya pakun Allah. Bahkan ada dari sebagian istri Nabi Muhammad apolong ben Nabi Muhammad ni kebeni tro apolongah beni keng tro apeur nga itunya keng tro apeur nga akhirat. Siti Saudah dia tidak mau ketika bagian Nabi Muhammad tidur bersamanya. Di Siti Saudah sampian silahkan tidur bersama istri yang lain dan gula apolong benempian beni tro apolong nga itunya tapi tro apolong nga akhirat. Jadi tak pada ben saya pikir kaula ajunan Nabi Muhammad ni kebeni masalah urusan tunya sateja keng margenah atoro pakon ajunan epon Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad tak pada ben saya coba kibi orang mun lakar Nabi Muhammad libur karing bini tak kira sampai umur 50, umur segemi, umur 30, 35, 40, 45, 50
ni ketentuan ampun atam pebi ni ana apa mi ketika umur sekat situng Nabi Muhammad araji boleh satu je kak dinto ipakun Allah ben seekabin bi Nabi Muhammad kak dinto janda-janda yang suaminya wafat dalam peperangan tidak ada yang merawat bi Nabi Muhammad eka polong mak leo ding ni kebedes se Arab daki jelas ke jadi dalam Islam oleh reng laki ni kak abi ni mata nyempit bu iya bagaja waduh iya mpian dalam Islam oleh reng laki nikah abini empat jadi umpama laki nampian terobini ya boleh nah ada iya dia berarti tak manti pengajian dia lama dia apa buru ayat coba anja lagar dia iya yang gini dia mau urusan nggak dia lo bisa guna mau tanya ibu-ibu menikah lagi itu diperbolehkan dalam Islam setuju apa tidak nyampit setuju sepenting benitang laki reken laki na orang ropa kemet laki na tibi erojak liguli Allahumma sholli ala Muhammad. Di Indonesia ini bukan hanya ada hukum agama tapi juga ada hukum negara boleh menikah lebih dari satu tapi atas izin istri tua. Jadi kalau istri sudah tanda tangan saya nikahkan saya dengan penuh kesadaran memperbolehkan suami saya menikah lagi dan setelah itu saya racun biar mati semua. Nah, kalau sudah gitu nanti wakopak sampai ya kakek kok. Tak wis sering bini dilakukan. Berarti yang tak setuju mun selaki abi ni boleh. Masyarakat Jatiroto pengumuman wahai kaum Hawa mun sampian tak setuju mun laki na sampian abi ni boleh pengumuman kaum Hawa tak langkong ki mun laki na tatangke na cek puntil pun nah aku Pak Jo